Alhamdulillah. Suara aku jelas, Bun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku jelas, Bunda? Ya, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah nih Bunda, Jelas? ya jelas, suara Bunda jelas sekali. Oke. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung juga nih Bunda, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan insya Allah. Amin, amin. Bismillah. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Masya Allah. Suara saya jelas ya teman-teman ya. Oke. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah nih teman-teman. Ya, malam ini tepatnya malam Jumat ya, Masya Allah ya, di malam yang penuh keberkahan ya, malam yang mulia, kita semua menuntut ilmu, insya Allah pahalanya berlipat ganda untuk kita semua ya, terhitung ibadah ya, menuntut ilmu itu terhitung ibadah. Oke. Malam hari ini teman-teman, Alhamdulillah saya bersama dengan seorang Bunda tangguh nih, Masya Allah ya. Saya banyak belajar dari beliau ya, seorang ibu rumah tangga, kemudian juga berbisnis, Masya Allah. Dan beliau ini salah satu bidan ya Bunda ya, ASN di salah satu rumah sakit. Di daerah mana Bun? Di Dinas Kesehatan Kak, di Kabupaten Di Blitar, dinas. Jawa Timur. Oh ya, Ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya, Bunda ini menginspirasi banget sih ya. Usia boleh saja tidak muda, tapi semangatnya Masya Allah ya. Yang muda banyak yang kalah sama beliau nih. Semangat belajarnya, semangat berbisnisnya, semangat siarnya ini luar biasa, dahsyat gitu ya. Nah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, teman-teman. Kita semua bisa bertemu pada malam hari ini ya. Kita bisa menuntut ilmu bersama dengan saya, Kak Anis ya, Alhamdulillah, dan juga dengan Bunda Endah ya pada malam hari ini. Insya Allah Allah ridho, kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa kita siarkan lagi ke orang banyak gitu. Amin, amin, Allahumma amin. Salam dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah. Nah, Bunda, ini kan kita baru masuk 1 minggu ya, berarti ya baru masuk 1 minggu setelah tahun 2020 nih, Masya Allah. Perasaannya gimana nih Bun? Memasuki 2021 ini ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini ya, saya mau tanya nih sama Bunda gitu. Pendapatnya, perasaannya gitu kan, gimana sih kita sudah melewati 2020, kemudian sekarang sudah 1 minggu ya, tepat 1 minggu di 2021. Ya, Alhamdulillah ya Kak. Jadi kita sudah masuk di 1 minggu seperti yang Kak Anis bilang tadi, benar. Di tahun 2021, insya Allah kita punya semangat baru nih Kak. Harus punya semangat baru, harus punya harapan baru, pastinya gitu kan. Jadi kemarin 2020 kita menutupnya dengan gemilang. Jadi Masya Allah. kedepannya kita harus semakin ini ya, semakin ada perubahan gitu ya. Seperti itu. Kalau Kak Anis sendiri gimana? Kalau saya sendiri pergantian tahun. 2021 berarti harus lebih baik dari 2020. Artinya
apa yang sudah dicapai di tahun 2020 ya, itu menjadi nikmat yang patut disyukuri, ya kan. Kemudian yang belum tercapai itu tidak untuk disesali tetapi diperbaiki ya. Kita cari tahu, kita gali apa kekurangan sehingga kita belum bisa mencapai target atau harapan kita di 2020 gitu. Nah, saatnya lah ini di 2021 ibaratnya kita mempunyai harapan baru dan melanjutkan cita-cita yang mungkin belum tercapai di 2020 gitu, di 2021 ini, ya kan? Nah, ini sesuai dengan tema kita nih teman-teman pada malam hari ini ya, resolusi 2021, tahun baru harapan baru. Pastinya saya yakin teman-teman semua di sini ya kan memiliki harapan yang baru, ya kan, cita-cita yang baru di tahun yang baru ini gitu. Kan pastinya saya rasa teman-teman semua di sini pengen tahun ini tuh lebih baik ya, lebih gemilang gitu kan, lebih berjaya, lebih sukses gitu kan, lebih bermanfaat gitu. Karena memang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin ini termasuk orang yang merugi gitu kan. Tapi kalau kita yang harinya gitu ya, hari esok lebih baik dari hari ini, maka kita termasuk orang yang beruntung. Nah, semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini nih yang ikut IG Live bersama saya, Kak Anis dan juga Bunda Endah, termasuk orang-orang yang ingin mengalami perubahan ya, ingin mewujudkan harapan-harapannya di 2021 dan dimudahkan segalanya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke Bunda, sebelumnya nih Bun, aku mau tanya dulu. Kan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya Bunda Endah ini siapa, dari mana, kemudian kegiatannya apa gitu. Mungkin boleh bercerita sebentar Bunda, biar yang lainnya pada tahu. Ya, jadi kita malam ini sharing-sharing aja gitu ya Kak ya. Iya, Jadi sharing betul. tipis-tipis ya. Jadi gini Pak Anis, betul seperti yang tadi Kak Anis sampaikan, saya memang bekerja di Dinas Kesehatan gitu ya, sebagai PNS yang profesinya adalah seorang bidan. Dan insya Allah saya sudah memasuki masa kerja 31 tahun Kak. Masya Jadi saya Allah. iya. Tapi ya itu kenapa kok saya lebih suka di bisnis gitu ya? Pasti kan Iya, pertanyaan seperti itu. betul, betul Bun. Nah, jadi ketika insya Allah ketika waktu itu masa kerja saya kisaran 16 tahun gitu ya, itu memang saya sudah mulai apa istilahnya ya, mulai poligami gitu ya. Jadi Poligami, saya oke, sudah oke. nggak murni lagi sebagai PNS gitu ya. PNS memang kalau bidan, profesi bidan itu kan selain kita bekerja di, waktu itu saya masih bekerja di puskesmas, belum di dinas kesehatan gitu. Waktu itu juga bekerja sehari-harinya di puskesmas, kemudian pada waktu pagi sebelum jam kerja maupun sore hari di rumah, saya memang buka praktek bidan gitu ya. Alhamdulillah dari situ dan alhamdulillah suami saya juga seorang karyawan kan. Suami saya seorang karyawan di sebuah pabrik gula gitu kan di PT PN 10, tepatnya sebagai karyawan di UMN. Ya insya Allah Kak, kalau ngomongkan tentang penghasilan ya penghasilan dari suami, penghasilan saya masih ditambah dengan praktek gitu. Alhamdulillah bersyukur sekali. Dikatakan cukup cukup Kak. Bahkan alhamdulillah waktu itu anak-anak masih kecil ya. Jadi kita bisa bangun rumah gitu. Jadi ya, jadi bisa mulai beli tanah, kita bangun rumah kayak gitu. Tapi namanya kehidupan kan terus berputar ya Kak ya, seiring dengan Iya, anak-anak mulai besar. Apalagi saya ini dari keluarga besar gitu. Jadi dengan kalau di daerah saya dengan seorang bidan PNS, kemudian seorang bidan, alhamdulillah ini doa doa mereka semua ya. Itu biasanya mereka menganggap bahwa seorang bidan PNS lagi itu pasti banyak duitnya kayak gitu. amin. Nah, Udah didoain itu itu. ya itu doa ya, amin gitu. Nah, dari situ karena saya juga dari keluarga besar, itu biasanya kadang-kadang ada saudara yang datang gitu loh, Kak. Jadi kayak tempat rujukan gitu ya. Bukan untuk sombongan ini, tapi ini nyata gitu. Jadi itu entah saudara dari saya, banyak kan dari saya sih, bukan dari suami gitu. Dari saya gitu datang minta bantuan gitu. Mereka biasanya pinjem, pinjem, pinjem uang kayak gitu. Dan saya sama suami itu tipenya adalah orang yang nggak bisaan gitu loh. Jadi berupaya ketika ada saudara mau pinjem, kita pinjemi gitu.
Nah, saya sendiri kan juga merasa malu ya sama suami gitu. Masa sih Mm-mm. gajinya suami itu mau saya pinjem-pinjemkan ke saudara saya gitu. Jadi akhirnya saya biasanya tuh berupaya gimana caranya gitu kan. Caranya ternyata biasanya kalau saya ada saudara yang benar-benar butuh gitu dan saya kasihan gitu, saya ngutang Kak. Ya, tahulah Hmm. PNS ya. PNS biasanya kalau SK-nya itu disekolahkan nggak cuma S1 Kak Anis, sampai S2 bahkan sampai S3. Gitu kan. Nah, dari situ itu akhirnya saya berpikir Kak, kalau setiap kali ada saudara datang dan saya harus cari ngutang ke bank, apa yang terjadi nantinya gitu kan? Anak-anak juga sudah mulai kuliah kan, bingung saya. Mm-mm. Nah akhirnya saya mulai cari usaha gitu. Aduh, kalau cuma praktek bidan sama gaji, juga gaji dari suami, ya insya Allah cukup untuk kami gitu kan. Tapi kami kan juga pengen membantu orang lain, kami juga ingin bersedekah gitu. Tapi bagaimana caranya? Ini kan kalau pinjem bank terus kan juga gaji bisa habis buat ini buat angsuran bank gitu kan. Dari situlah Kak saya mulai jualan gitu. Jualan banyak sih, banyak banget. Kadang-kadang malu Kak. Malu karena yang saya jual tuh banyak banget. Jadi mulai dari jualan jilbab, jualan busana muslim itu saya bawa ke kantor beneran. Jadi ketika ada pertemuan di kecamatan, ada pertemuan bidan gitu ya, itu tak bawa dagangan itu. Jadi di jam-jam dinas, tapi pas ada acara begitu saya bawa. Jadi saya nggak malu gitu loh. Nah dari situ akhirnya saya bisa buka Gria Busana Muslim ya di rumah ini gitu, di ruang tamu ini gitu. Saya sulap jadi Gria Busana Muslim. Tapi nggak bertahan lama Kak Anis, kira-kira 2 tahunan gitu, nggak sampai 2 tahun ya. Itu nggak balik modal gitu loh. Jadi suami modalin sampai puluhan juta gitu kan, kemana ini uang gitu ya, nggak termanajemen dengan bagus. Terus kemudian buka lagi, praktek lagi gitu apa, buka lagi gitu ya, saya buka warung, saya buka rombong jus kayak gitu sampai punya rombong jus berapa waktu itu 6 kali ya, punya karyawan Kak gitu, jadi untuk Masya usaha seperti Allah. itu. Tapi semuanya semuanya hancur gitu loh, karena apa, karena ya itu belum menemukan mentor ternyata ya. Oh Jadi iya, ternyata betul. di bisnis itu ternyata mentor itu sangat penting Kak Anis. Dan alhamdulillah qadarullahnya di tahun 2019 saya ketemulah dengan mentor. Saya ketemu dengan Masya Allah. bisnis yang bagus yang ada mentornya. Nah, waktu itu mentornya bilang begini, coba deh di bisnis saya ini. Hanya dengan 2 tahun aja, insya Allah kalau tidak mendapatkan perubahan yang signifikan, silahkan cari tempat yang lain, silahkan tinggalkan bisnis ini gitu. Dan saya percaya banget gitu, saya pengen nyoba banget gitu Kak. Saya pengen coba, saya pengen seperti sarannya mentor, baik dan fokus gitu ya. Tapi baik dan fokus saya itu masih sebatas di sisa jam kerja dan di hari ketika saya libur Kak. Jadi seperti hari Jumat sama hari Sabtu sama Minggu itu saya mesti fokus hanya untuk bisnis saya ini gitu loh. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat saya memang kerja dulu gitu kan. Pagi sebelum berangkat kerja sama pulang kerja itu saya biasanya keliling karena saya kan waktu itu jualan offline ya Kak di bisnis saya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. di bisnis ini ya itu tadi Kak, harus harus ada mentor gitu dan juga kembali ke kitanya gitu ya. Oke, Kitanya mau nggak kita itu mau fight enggak di bisnis ini gitu loh. Jadi oke, kalau mencari bisnis menurut saya nggak harus bakat, nggak harus passion gitu ya. Tapi kan benar-benar kitanya gitu loh. Jadi oke. bakat itu kan bukan satu-satunya gitu loh. Jadi yang nomor satu adalah niat dan tekad gitu. Nah, Betul, betul. kodenya, alhamdulillah kemarin 2020 kira-kira pada waktu itu bulan apa ya? Saya lupa-lupa ingat sekisaran bulan 6 atau bulan 7 gitu ya. Juni atau Juli gitu. Hati ini mulai merasa kayaknya saya harus pensiun dini gitu. Saya harus benar-benar fokus di bisnis ini untuk membersamai mitra-mitra saya. Kalau saya masih tetap bekerja, itu saya nggak bisa fokus Kak. Jadi info-info tentang bisnisnya, ilmu-ilmu Mm-mm. tentang bisnisnya saya nggak bisa nyerap dengan maksimal.
Karena kan Mm-mm. perhatiannya masih terpecah seperti itu. Iya, oke. Nah, Bunda, sorry, alhamdulillah. berarti Bunda sekarang ini fokus di satu bisnis atau gimana, Bun? Karena kan Iya, Bunda ceritakan tadi ada beberapa bisnis ya sebelumnya yang Bunda pernah jalanin gitu kan. Nah, berarti kan di 2019 ya Bunda bilang Bunda mulai dapat mentor gitu kan. Nah, ini iya. yang mau saya tahu nih Bunda fokus di satu bisnis atau masih menjalani bisnis-bisnis yang sebelumnya gitu. Enggak, Kak. Jadi ketika saya menjalani bisnis-bisnis itu gitu ya, jadi satu bisnis gagal gitu ya, ganti Mm-mm. lagi gitu. Gagal lagi, ganti lagi. Akhirnya waktu itu sempat saya bilang ke suami begini, karena kan yang modalin suami. Suami saya itu Iya. orangnya selalu support gitu loh, Kak. Jadi apa yang saya mau selama itu baik, itu support. Jadi sampai mendanai Oh. pun mau suami saya gitu. Nah, pada waktu itu karena saya merasa malu juga ya, sudah didanai, dimodalin, tapi nggak nampak hasil yang signifikan, walaupun ya ada sih hasil gitu kan, tapi nggak Iya. kelihatan gitu, karena kan nggak ada ilmu manajemennya gitu kan. Nah, Mm-mm. dari situ itu akhirnya saya janji sama suami, ya udahlah ya, Bismillah, saya tak kembali sebagai PNS, saya tak kembali sebagai bidan, saya nggak usah bisnis apapun gitu. Bilang ke No, oke. suaminya itu Iya. ya. Tapi kok Jadi darullah 1 tahun, sempat ini ya Bun, sempat fase ibaratnya pernah menjalankan bisnis ya kan, terus banyak apa ada lika-likunya lah gitu ya, terus kemudian sempat vakum dulu ya, mau fokus iya aja udah benar, dengan apa namanya betul. profesi yang sedang dijalani gitu kan. Hmm, Oke, sampai benar. akhirnya sekarang bisnis lagi Jadi gitu hampir ya. 1 tahun vakum Heeh. ya. Terus akhirnya ya ini hati ini tergelitik gitu loh Kak. Kan waktu itu anak-anak sudah alhamdulillah sudah selesai kuliah semua gitu. Terus akhirnya suami bilang gini, ya udah kembali ke profesi bidan tapi tidak boleh praktek gitu. Iya, Jadi saya sudah nggak praktek. Kalau pulang kerja saya di rumah paling nanam bunga, liatin kebun kayak gitu. Masya Allah. Rasanya kok kurang gitu ya. Ada sesuatu yang apa gitu. Akhirnya kodarullahnya saya dibuat sakit ya gitu sama Allah tuh dikasih sakit yang itu memang saya rasakan hampir 4 tahun Kak. Nyeri kepala. Oh, Jadi saya berobat innalillahi. ke dokter berkali-kali berganti-ganti sampai yang terakhir itu dokter spesialis kandungan langganan saya itu bilangnya gini, dah kamu itu sudah tua gitu. Ya udahlah diterima aja sakitmu itu gitu. Jadi kan saya kena premenstrual syndrome. Jadi ketika haid itu nyeri kepala gitu loh kan. Kan mau habis Hmm, haidnya kan, masa-masa mau habis. Waktu itu usia 47 tahun ya, waktu itu. Saya mulai sakit itu. Terus yang terakhir itu ya kodarullahnya. Berobat kemanapun nggak sembuh. Bahkan kalau minum obat dokter saya selalu asam lambung saya kambuh gitu. Terus ketemulah produk ini gitu Kak. Produk suplemen herbal ini gitu ya. Akhirnya saya konsumsi, saya nggak ada niatan buat jadi jualan gitu Kak Anis. oke, Nah dari oke. situ saya minum baru 3 hari itu, masya Allah hasilnya luar biasa gitu loh. Allah izinkan sakit saya itu sembuh. Nah waktu itu saya ambil 5 botol karena cari murah ya. Kalau ambil 1 botol kan 250, ambil 3 itu dan suami saya itu orangnya ya itu tadi selalu support gitu. Jadi bilangnya gini, udah nggak usah ambil 3, langsung ambil aja 5 biar murah harganya gitu. Ya udahlah, karena berobat ke dokter kan juga jutaan banyak kan Kak. Saya Iya betul, minum, lebih alhamdulillah lebih nggak mahal ya. sengaja, ya nggak sengaja itu ada tetangga yang datang, tiba-tiba dia pengen obat tetes-tetes gitu. Ya udah saya kasihkan itu. Kemudian teman satu kantor yang waktu itu didiagnosa sakit jantung Kak. Dan harus pasang pacu jantung, operasi gitu. Tapi beliaunya ketakutan. Nah, waktu itu saya sedekahkan itu Kak. Saya sedekahkan 1 botol ke beliaunya karena saya juga eh, gimana ya waktu itu pikirannya kalau mau saya jualan kayaknya belum deh gitu. Ya udah, Bismillah ini saya sedekahkan. Kalau memang ada hasil yang positif, silahkan belanja sendiri ke Jakarta, saya bilang gitu. Jadi saya belum jualan. Nah, Oke. qadarullah Hanya fokus beliau itu untuk konsumsi aja ya. ya alhamdulillah di bulan Mei 2019. Sekarang kemarin ya, bulan Mei 2020 sampai dengan hari ini teman saya itu tidak jadi pasang pacu jantung. Masya Dan qadarullah Allah. Kak, dari saya sedekah itu gitu ya, itu akhirnya membawa berkah benar gitu loh.
Jadi akhirnya beliau cerita, beliau ini akhirnya ya banyak orang yang membutuhkan gitu kan. Ya itu. Oke, oke. Nah, jadi dari situ itu dari saya vakum, akhirnya dengan ketemu ini, terus suplemen herbal ini ya, saya kembali izin ke suami akhirnya. Gimana kalau misalkan saya bisnis lagi ya gitu. Insya Allah ini ada mentornya ya. Insya Allah saya bisa deh, aku sukses di sini, aku yakin aku bisa gitu. Ya itu Oke. Kak Anis. Dari Iya. situ akhirnya ya itu ikuti kata mentor kan 2 tahun kan, dan ternyata benar saya mengalami percepatan yaitu yang sama dengan Kak Anis ya waktu itu bisa Oke. beli kurban dengan hewan yang terbaik itu Kak Anis. Anis kan juga seperti itu waktu Iya. itu kan. Ya, Oke, oke. nah itu nanti gantian Kak Anis yang cerita gitu kan. Kak Anis juga karyawan kan Iya, dulunya. oke. Kenapa juga Iya, Kak Anis pilih betul. bisnis gitu. Iya kan? Iya. Itu kalau Ya, kalau jadi kalau saya dibilang seperti itu dan alhamdulillahnya oke. Ya kalau dibilang kan maksudnya ketika kita jadi karyawan terus tiba-tiba jadi pembisnis itu ya itu kan nekat banget ya, sesuatu yang nekat menurut saya gitu. Dan saya sendiri orang yang ngalamin itu istilahnya transisi dari seorang karyawan terus full menjadi pengusaha itu ada rasa dak-dikduk juga gitu kan. Karena sesuatu yang baru ya kan kita butuh adaptasi, kita harus tahu situasi dan kondisi dan kita bikin planning lagi, bikin strategi lagi gitu. Tapi ternyata ketika sudah memilih ya dan sudah menjalani pure menjadi pengusaha itu nikmat banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, berarti Bunda bisnis yang sekarang ini sudah mau jalan 2 tahun ya? 21 bulan. Jadi Iya, ketika saya 21 ketemu bulan. bisnis ini, itu saya memang benar-benar fokus hanya di sini Kak. Saya Hmm, enggak, karena sudah janji sama suami kan, saya yakin saya di sini sukses gitu. Jadi saya enggak jualan yang lain. Jadi pulang kerja, hmm, sebelum berangkat kerja ya udah ini aja gitu. Enggak pakai jualan yang macam-macam gitu. Makanya insya oke, Allah oke. 21 bulan itu benar-benar mendapatkan hasil yang ya katakanlah maksimal lah, karena kan juga Iya, bisa waktu itu kan juga saya bisa ngumrohkan Pak Lik saya gitu ya dalam waktu Masya Allah. 8 bulan gitu. Yang korban sapi itu kan cuman waktu waktu itu kan saya belajar untuk ikhtiar langitnya minta ke Kang Ashar ya, itu cuman Kang Ashar bilang udah Bunda, insya Allah 10 hari itu lunas nanti biaya untuk beli sapi korban yang terbaik gitu. Qadarullah ya Hmm, Allah, Allahu Akbar ya. Hanya 11 hari Kang. Jadi Kang Asar bilangnya 10 hari, itu saya hanya 11 hari bisa beli sapi kurban yang terbaik gitu. Nah yang seperti ini iya. masa sih mau kita lepas gitu ya. Akhirnya dari situlah Kak Anis, saya izin ke suami, izin ke anak-anak, ke keluarga ya, juga termasuk ke orang tua saya. Jadi dulu pernah izin kan, saya pengen pensiun dini, bapak saya menolak gitu. Ya biasalah orang tua Hmm, ya, anak sudah enak-enakan iya. PNS gitu, Iya. ngapain juga pensiun gitu kan. Itu aku Nah, ngalamin, Bun. alhamdulillah. Ya, Aku ayo cerita, ngalamin ganti-ganti yang apa? dong. Kan saya Iya, terus tadi maksudnya kan. aku ngalamin apa namanya ketika kita sudah di posisi nyaman nih di sebuah perusahaan dan itu perusahaan yang bonafit ya, sangat menjanjikan gitu. Ibaratnya kalau kata orang itu masa depannya cerah lah gitu kan. Alhamdulillah waktu itu Allah Iya, kasih saya kesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaan milik negara ya di ini di Jakarta Selatan nih, salah satu perusahaan BUMN gitu. Nah itu eh, alhamdulillah 1 tahun merasakan menjadi seorang karyawan, ngerasa ini sih pas ketika bekerja itu ngerasa kayak kok saya nggak bisa produktif ya, artinya apa namanya apa ya, karyawan itu kan istilahnya schedule-nya begitu aja kan, udah istilahnya dari pagi ya sampai sore ya kegiatannya begitu-gitu aja, monoton lah ibaratnya gitu kan. Nah kemudian di ini Bun, lucu banget, saya itu baru 9 bulan kerja udah ngerasa nggak betah, bukan karena gaji, bukan karena apa, tapi saya ngerasa kayak
bukan tempat saya gitu, ini bukan tempat saya gitu. Padahal secara gaji teman-teman gitu ya, lingkungan itu semua alhamdulillah sangat baik, dan posisi kantor pun dari rumah sangat dekat gitu. Itu menunjang sekali kan untuk kita berangkat kerja gitu. Tapi apa namanya, ketika saya 9 bulan ngelihat orang-orang di sekitar gitu kan, ngelihat wanita-wanita di sekitar lah, ibu-ibu rumah tangga di sekitar saya itu yang mungkin mereka sudah berkeluarga, sudah punya anak, kemudian tidak bisa membagi waktu gitu kan antara pekerjaan dengan tanggung jawab mereka sebagai orang tua, sebagai ibu gitu kan. Nah, disitulah saya merasa, wah nanti kalau dilema gitu Bun, ngelihat apa sih namanya yang terjadi gitu kan, dan yang terjadi di sekitar, dilema. Terus akhirnya ya udah, saya apa namanya, saya coba niatkan, mantapkan hati, saya merenung gitu kan, kalau saya nanti kerja gimana nanti saya ketika menikah ya, anak-anak saya, kemudian suami saya gitu kan. Padahal perempuan itu nggak harus, istilahnya perempuan itu bukan wajib penafkahan ya, jadi kita sebenarnya nggak bekerja pun nggak masalah gitu kan. Tapi saya nggak mau jadi perempuan yang seperti itu gitu, saya tetap mau menghasilkan, dan ternyata jawabannya adalah menjadi pengusaha gitu. Nah itu Masya Allah banget nih Bun, ini kan Bunda mau masa transisi ya, ternyata teman-teman semua yang ada di sini mungkin yang masih ada yang dilema, mau lanjut, artinya mau setengah-setengah gitu ya, mau kerja sambil bisnis atau gimana, itu capek banget, serius capek banget kerja sambil bisnis. Waktu itu saya cuma cuma 1 bulan Bun, cuma 1 bulan, dan itu setiap hari pulang jam 11 malam gitu. Itu jam 3 sudah bangun, jam 11 pulang, jam 3 sudah bangun, itu badan sudah capek, dan fokus kita terpecah karena kita melakukan 2 hal bersamaan dalam satu waktu ibaratnya gitu ya. Kerja juga, bisnis juga, itu nggak bisa. Dua-duanya itu perlu waktunya masing-masing gitu. Nah, mungkin untuk perempuan yang teman-teman perempuan yang hadir hari ini yang mungkin masih bekerja gitu ya, saran saya banyak istikharah, terus minta restu suami ya, minta restu pasangan ya kan, niatkan untuk kita fokus mencari uangnya dari rumah aja gitu, dan ternyata bisa banget gitu mencari uang dari rumah tuh. Malah ketika saya fokus menjadi pengusaha gitu ya, income saya itu lebih besar daripada saya waktu dulu di perusahaan itu Bun gitu. Jadi bahkan 6 kali lipat lebih, sekarang sudah tembus berapa ya? Dulu udah 8 kali lipat kayaknya, lebih ya, 8 kali lipat lebih, Masya Allah. Itu saya juga deg-degan gitu ya pas ngelihat itu, ya Allah ternyata Masya Allah banget gitu ya. Jadi ibaratnya kita capek gitu tapi terbayarkan gitu loh, karena effort yang kita keluarkan itu sesuai lah dengan yang kita dapatkan gitu. Beda ketika waktu saya kerja gitu ya, pulang lembur segala macam gitu kan, tapi ya hasilnya nggak sesuai dengan effort yang saya keluarkan gitu kan gitu. Nah, alhamdulillah nih Bunda, di tahun 2020 kemarin tuh menurut saya adalah tahun gemintang saya, Masya Allah ya. Karena kan saya juga baru 2019 nih Bun, baru 1 tahun 10 bulan. Ya, Mas, kita nggak jauh beda lah ya Bun ya. Kita nggak jauh beda mulai bisnisnya gitu kan. Hasilnya lebih ke Anis kan. Masya Allah, alhamdulillah, Insya Allah mudah-mudahan. Oh, mudah-mudahan setelah ini Bunda, karena memang ternyata gini Bun, income yang kita dapatkan itu dia itu terpengaruh dari niat juga. Itu benar ya, niat itu kecil di depan tapi sangat berpengaruh di belakang, berpengaruh pada hasil, itu benar. Jadi memang ketika sudah mulai berani ya di 2020 yang Anis bilang tahun gemintang itu, ketika Anis memberanikan diri untuk naik kelas gitu ya, artinya nggak bisa nih begini-gini aja bisnis gitu. Ternyata kita memang harus berani ya, berani untuk mengeluarkan segala potensi yang kita punya gitu kan. Itu nekat lah ya. Padahal waktu itu profit aja belum ada 10 juta, 6 juta lah waktu itu, inget banget bulan Juni. Tapi nekat ya, bulan Juli itu pengen kurban sapi, ya kan? Secara logikanya manusia kan kita nggak bisa ya Bun ya gitu. Dan kalau Bunda tadi bilang kurban sapi 11 hari ya Bun ya, lunas. Saya nggak sampai Bun, nggak sampai 11 hari. Saya cuma 8 hari kayaknya. 8 hari apa berapa gitu. Masya Allah. Dan itu saya rasa bukan karena saya hebat, bukan, tapi karena niat saya kuat.
gitu. Niat saya kuat, untuk apa saya kurban sapi, ya. Itu sih yang. Terus dari situlah Masya Allah titik ledak saya, mulai penjualan saya naik signifikan, sangat-sangat tinggi sekali, jauh. Jadi nggak, istilahnya naiknya nggak satu dua, enggak, langsung ke 5 gitu. Itu Masya Allah banget, saya kaget banget gitu kan. Dan itu semua karena niat saya yang kuat. Jadi memang benar, jadikan memang usaha itu sebagai ibadah, ya kan. Kemudian hasil dari hasil dari penjualan ini kita distribusikan lagi untuk ibadah gitu. Insya Allah itu benar-benar mengundang keberkahan, itu benar. Dan qadarullah, di 2020 juga kan, orang tua sudah tidak ada penghasilan ya, artinya ayah sudah pensiun ya kan, kemudian saya punya adik 2, di situ saya tambah niat lagi gitu, ya Allah, dari bisnis ini saya mau bisa membantu keluarga gitu. Dan Masya Allah, jadi semakin saya besarkan niat saya gitu, semakin banyak orang yang akan terkena efek lah dari apa yang saya lakukan gitu ya, artinya efek manfaat ya, kebermanfaatan, itu semakin Allah tinggikan profit saya, Masya Allah gitu, Masya Allah. Benar Gitu. sekali itu, Kak. Itu yang terjadi di saya ketika tadi saya kan bilang ke Kak Anis ya. Jadi saya selama 1 tahun itu saya vakum tidak bisnis, hanya kembali ke dinasan gitu ya, ke PNS-nya, dan juga memang sudah nggak buka praktek. Dan setiap malam itu insya Allah ya, itu saya memang selalu minta ke Allah, ya Allah, jadikan aku ini hambamu yang bermanfaat bagi orang banyak itu. Saya tidak praktek dan sudah nggak praktek bidan itu bukan saya bermaksud mendolimi profesi saya bidan gitu, nggak ada niatan mendolimi, tapi tolong ya Allah tunjukkan ke saya, jadikan saya ini bermanfaat bagi banyak orang. Dan qadarullahnya Kak Anis, ternyata setelah di bisnis ini ya, ketemu bisnis ini, kalau kemarin waktu saya jadi bidan kan, saya tebar amal jariahnya kan cuma di 1 bidang, di kesehatan kan. Masya Allah. Di sini kan jadi di 2 tempat Kak. Yang satu di bidang kesehatannya, karena kita dengan wasilah suplemen herbal ini kan membuat banyak kan di luaran sana, dan ini memang nyata gitu loh ya. Banyak pasien-pasien orang sakit yang dengan pengobatan pakai zat kimia, berobat ke rumah sakit, banyak yang belum tersembuhkan. Ya qadarullah, dengan izin Allah kan banyak yang sembuh gitu loh. Dan memang di lingkungan saya utamanya itu banyak tetangga itu yang sembuh. Jadi saya waktu itu ada 1 orang yang minta yang pertama kali datang ke rumah saya itu, lah beliau ini yang akhirnya menjadi dorong ya Kak. Jadi beliau yang promosi ke tetangga-tetangga. Jadi saya nggak perlu promosi. Jadi memang suplemen herbal ini kita nggak perlu promosi gitu. Dia sendiri, suplemennya ini sendiri yang akan mempromosikan gitu. Itu satu. Yang keduanya, Masya Allah, ini yang saya syukuri, ternyata kita bisa menebar amal jariah di penafkahan gitu, membantu penafkahan, iya. Dan ini Masya Allah banget ya, membuat kita sangat bersyukur gitu. Jadi banyak saudara kita yang, teman-teman kita yang semula bingung tiap bulannya ngapain, harus gimana untuk mencukupi kebutuhan gitu ya. Biasanya cari pinjaman ke sana kemari, alhamdulillah dengan fasilah suplemen herbal ini mereka juga bisa menjadi berjualan. Dan insya Allah mitra-mitra saya yang gabung ini kebanyakan memang mereka adalah yang memang membutuhkan gitu lah, yang membutuhkan bantuan untuk penafkahan, walaupun juga banyak juga sih yang sudah bekerja ya. Memang mitra saya sebagian masih banyak yang bekerja, makanya mudah-mudahan nanti sama Allah dimudahkan mereka-mereka yang masih bekerja itu segera mengalami percepatan, dan saya doakan mereka bisa fokus di sini gitu loh. Jadi seperti saya kan qadarullah ya. Jadi setelah itu kemudian istiqoroh, minta terus sama Allah petunjuknya. Per 1 Januari kemarin saya kan sudah benar-benar pensiun dini gitu. Masya Allah, barakallah Bunda. Amin. Insya Allah resign itu nanti akan lebih bersinar gitu ya, karena kan kita istilahnya kembali kepada habitatnya ya, kembali kepada kodrat perempuan ya. Memang kan perempuan itu harus di rumah ya, ada tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak gitu kan. Tapi tidak
tidak membatasi kita untuk bisa berkarya, berprestasi ya, tetap bisa berbisnis, tetap bisa bersosial gitu ya. Artinya bisa berkarir gitu. Dan ibaratnya kalau kata-kata sekarang tuh dari rumah hasilkan rupiah. Nah, ini Bunda Benar. yang mau Anis tahu lagi nih Bunda, mungkin teman-teman juga di sini penasaran. Pencapaian apa terbesar ya di 2020 atau semua pencapaian-pencapaian yang Bunda dapatkan di 2020? Kemudian resolusi apa sih yang mau Bunda lakukan di 2021 gitu. Artinya kan kita mau lebih baik ya gitu, mau ini tuh kedepannya mau seperti apa ya kan, nggak bisa begini aja gitu kan. Nah, gimana tuh Bun resolusi dari Bunda sendiri, harapannya tahun baru, harapan baru? Iya. Jadi alhamdulillah ya Kak. Saya memang apa ya, sejak dulu itu saya kalau punya impian gitu, itu biasanya memang saya tulis gitu. Dan kodarullahnya ketika ketemu bisnis ini kan sama mentor memang diajari gitu ya, ditulis, Ya. kemudian tempel, dan nempelkan saya nggak cukup di kamar saya kan. Jadi saya tempel di kamar saya tempel di pintu masuk kamar mandi, saya tempel di pintu masuk dapur, saya tempel di pokoknya di mana-mana saya tempelin gitu kan. Saya nggak malu gitu. Dan itu memang kita selaraskan dulu ya Kak ya, kita selaraskan dengan suami, kita selaraskan dengan Oke. anak-anak, orang tua kita gitu ya. Jadi biar beliau-beliau itu melihat, membaca gitu ya. Paling tidak dengan beliau membaca itu kan juga mengaminkan, karena di bawah kan saya tulis amin yang besar gitu kan. Nah, dari situ dari impian itu kan mesti ada yang belum tercapai tuh. Nah, Ya. yang belum tercapai itu yang nantinya juga saya pakai fondasi gitu kan. Yang harus saya capai di tahun ini gitu, tahun berikutnya gitu. Nah, dari situ saya juga evaluasi. Kenapa ya impian saya yang ini tercapai, yang ini belum gitu. Nah, evaluasi apa ya yang kemarin belum saya lakukan gitu. Banyak hal. Nah, itu mohon maaf ini batuk karena ada yang goreng-goreng di belakang. Mohon Oh. maaf. Masuk ke rumah gitu. Eh, Mm. eh, eh. Nah, jadi yang kemarin belum tercapai itu saya evaluasi gitu ya. Saya evaluasi apa yang belum saya lakukan gitu Kak. Dan itu insya Mm-mm. Allah tahun 2021 akan berupaya saya perbaiki. Tapi intinya saya ketemu Kak di sini. Ketemu kenapa masih ada yang belum tercapai. Ya memang semua itu Allah ya. Tapi kita kan diwajibkan untuk ikhtiar, baik ikhtiar langit maupun ikhtiar buminya gitu kan. Betul. Ternyata, ternyata walaupun saya sudah komitmen gitu ya, katanya Mr. Jos, waduh, jadi nyebut mentor nih. Iya, Kalau nggak sudah apa-apa Bun. komit, jangan komat kamit gitu. Iya, Nah, betul. saya itu termasuk salah satunya, saya komitmen Kak. Tapi karena saya masih bekerja, akhirnya kan nggak fokus dan terbentur di waktu Kak Anis. Waktunya kan Hmm. terbatas ya. Dari pagi jam 6 Mm-mm. berangkat kerja. Nyampe rumah jam 5 atau setengah 6 sore kan. Nyampe rumah. Mm-mm. Kondisi udah capek, tugas-tugas belum dari mentor belum dikerjakan, di grup belum maksimal ngikuti kayak gitu. Nah, akhirnya ya itu. Makanya dengan sekarang sudah mulai fokus di rumah, saya berupaya untuk belajar dan mengejar, Kak. Jadi yang kemarin apa sih gitu. Itu. Jadi mulai saya belajar dan mengejar. Tapi jujur aja Kak Anis, karena saya kan emak-emak ya, dan saya pantasnya kan menjadi bundanya Kak Anis. Pasti Kak Anis ini kayak, Mhm. kalau nggak anak saya nomor satu gitu ya usianya kayak gitu. Nah, Masya dari Allah. situ kan saya harus benar-benar banyak belajar gitu. Saya pingin sih kalau dengar ada mitra belajar dengan apa ini pembelajar cepat kayak gitu. Mau sih, tapi ya itu tadi emak-emak era 70-an bisa bayangkan laptopnya itu Pentium berapa Kak? gitu kan. Tapi tetap harus semangat, tetap harus belajar gitu Kak Anis. Jadi Betul. itu. Ya, Jadi jangan membatasi diri sendiri, Bun ya. Harus tetap semangat belajar. Artinya iya, kan menuntut ilmu itu ya dari buayan hingga liang lahat. Jadi nggak ada tuh batasan usia segini nggak bisa belajar.
hanya orang muda yang boleh belajar atau yang tua nggak boleh belajar, nggak ada gitu ya. Jadi harus istilahnya mau usia berapapun ya, yang tadi Anis sempat bilang di awal, usia boleh saja mungkin tidak lagi muda, tapi semangatnya masih semangat muda, jiwa muda, Masya Allah. Mantap. Apalagi ditambah komunitas kita yang sangat solid ya, yang saling bantu, Mm-mm. saling support, saling mendoakan gitu kan. Ya kayak begini Mm-mm. tadi, saya kan belum bisa mengoperasikan, belajar dari Kak Anis kan, akhirnya bisa gitu loh. Jadi yang seperti ini, makanya nanti kalau ketika saya sudah mulai bisa seperti ini kan, saya bisa latihan, saya bisa latih, saya bisa lakukan untuk mitra-mitra saya gitu. Insya Allah. Dan saya Oh, yakin di situ nanti ketika kita pakai untuk membina mitra, untuk melatih mitra kayak gitu, percepatan itu pasti terjadi, Kak. Insya Allah. mantap. Jadi Nah, gitu kan. resolusi Bunda di 2021 ini, Mm-mm. resolusinya apa? Kan kemarin udah banyak pencapaian nih di 2020 kan. Eh, Mm-mm. untuk di 2021 ini, apa salah satunya boleh lah Bun disebut harapan yang pengen Bunda capai? Kan kalau kalau Oh, untuk resign kan udah nih udah terlaksana. Selain amin. dari itu, Insya Allah. Mm-mm. Ya, kalau kemarin kan saya sudah mengumrohkan ya, Kak. Kenapa saya Masya Allah, mengumrohkan? Karena kami sudah berhaji gitu ya, alhamdulillah. Masya Jadi saya Allah, pengen kemarin, Alhamdulillah. ya kemarin pengen Pak Kali Budik saya itu yang berangkat umroh dulu, yang kemarin kan ketika saya berhaji kan beliau membantu di sini gitu loh. Alhamdulillah, karena beliau-beliau sudah berangkat kan. Nah, ini saya dengan keluarga memang bercita-cita berangkat umroh dengan keluarga dan mengumrohkan. Itu. Tetapi saya punya, Kak, sebetulnya impian yang sangat besar gitu. Waktu itu bermimpi besar banget ya. Ya, saya hanya yakin aja bahwa Allah Maha Besar gitu. Dan ternyata dari the founder itu menyarankan gitu kan, meminta setiap mitra itu harus punya satu masjid, membangun sendiri satu masjid. Dan masya Allah, saya itu kayak kayak apa ya kak, kayak gemetaran, kayak tersentuh di jantung saya. Ya Allah, kok bisa seperti ini ya? Padahal saya masih berangan-angan. Saya pengen punya cita-cita, punya universitas yang mana universitas itu sama seperti Umar Usman. Terus di Masya situ Allah, saya bisa amin. masjid yang sangat bagus gitu. Alhamdulillah itu ya nggak tahu nanti intinya itu adalah cita-cita saya yang terbesar. Tapi untuk di tahun 2021 ini saya pengen umroh dan mitra-mitra saya, insya Allah ini banyak kak yang pengen berangkat umroh gitu. Masya Itu Allah, aja. amin. Insya Allah 2021. Bunda dan tim semuanya bisa umroh ya dari hasil Amin. bisnis, insya Allah. Karena memang dari Ya, perniagaan itu untuk mencetak rupiah itu lebih cepat ya dibandingkan dengan kita ketika menjadi karyawan gitu kan. Karena kan ya, memang ibaratnya kerannya kalau kalau untuk ketika kita jadi karyawan ini kan kerannya satu ya Bun. Kalau dari bisnis itu kan kerannya banyak. Dari mana aja gitu ya dan bisa setiap hari gitu bahkan setiap waktu dapat transferan gitu. amin. Jadi itu sih emang emang menurut Anis itu ya yang Anis sendiri rasakan ya, bisnis itu memang adalah percepatan kita untuk mencapai impian gitu kan gitu. Dengan bisnis ya apa namanya mencapai impian itu lebih mudah ya. Contoh ketika kita waktu men-challenge diri kita sendiri untuk bisa tembus kurban sapi ya kan. Hanya dalam waktu nggak nyampe nggak nyampe 15 hari lah, 10 hari 11 hari gitu kan Bun. Itu kan Ya, artinya ketika kita dengan berbisnis ya, bisnis itu adalah kendaraan tercepat gitu ya untuk kita mencapai amin. impian. Nah, insya Allah nih resolusi di 2021, harapan-harapan di 2021 Allah kasih mudah, Allah kasih jalan gitu. Nah, kalau Anies Ya. sendiri untuk Kak Ani sendiri eh, resolusinya apa? Resolusinya masih untuk kurang tahun sedikit ya ini, waktunya. iya, kalau untuk tahun ini, Masya Allah, Alhamdulillah banyak banget harapan Anies ya. Kalau harapan terdekat sih, Insya Allah mudah-mudahan tercapai ini umroh. Karena kan kondisinya ya harusnya kan tahun kemarin dan kondisi belum memungkinkan. Mudah-mudahan Allah ridho tahun ini Anies Amin. dan keluarga bisa berangkat. Amin. Kemudian untuk Amin. harapan selanjutnya,
pingin banget punya kendaraan terbaik untuk keluarga gitu, kasih yang lebih baik Amin. ya untuk keluarga gitu. Amin. Kan ini harapan yang terakhir Iya. boleh nggak sih disebut? Boleh, boleh banget toh. Katanya kalau banyak Harapannya, yang mendengar, banyak yang mengaminkan, mudah akan oh iya, diijabah. Katanya begitu. oke, Aku oke. akan Jadi berbesar. iya, sebenarnya ini sebelum yang terakhir nih ya. Sebelum terakhir ada lagi harapan. Jadi mudah-mudahan berharap sih memang tim semuanya ini bisa mencapai impiannya karena kan pengennya Anies, Anies mencapai, tim juga mencapai seperti itu. Eh, Harapan pokoknya mereka itu bisa minimal grow lah 1000% gitu, lebih banyak dari yang tahun kemarin karena ketika Anies mencapai impian Anies itu enak, tapi ternyata ketika bisa membantu tim gitu ya, bisa mencapai impiannya itu lebih enak luar biasa. Insya Allah nanti Januari ini Bun, insya Allah ada tim Anies yang lunas umroh dalam waktu hanya dalam waktu 1 tahun ya untuk 2 orang. Itu ibu rumah tangga, dia di awalnya gaptek gitu ya. Pokoknya cuma nunut manut sama mentor, masya Allah. Itu dahsyat luar biasa. Salah satu nikmat yang Anies rasakan di awal tahun ini. Insya Allah nanti satu tim Anies tembus apa namanya dua orang ya umroh gitu dari hasil bisnis, masya Allah. Itu yang Anies luar biasa rasakan dan alhamdulillah memang dari tahun kemarin banyak tim yang juga udah bisa kurban. Jadi kita tuh seneng gitu loh ngajarin ngajarin orang lain ilmu yang bermanfaat kemudian dipraktekkan, diajarkan lagi ke orang lain, itu kan jadi jariah gitu kan. Nah, gitu. Jadi Ya, harapan Anies mudah-mudahan tahun ini impian-impian tim sih yang benar-benar harus tercapai, harapan Anies. Yang terakhir harapannya biar punya partner hidup, partner bisnis, biar bisa berkolaborasi lah gitu kan, menjadi lebih powerful gitu kan. iya. Kayak gitu. Biar kayak Bunda, ya kan? Didukung sama suami, dimodalin sama suami. Wah, enak banget. Amin, amin. Iya sih, ikhtiar. Tapi ya itu Kak, memang masih banyak sih sebetulnya impian-impian gitu ya. Kayak tadi kan Mm-mm. pengen punya masjid gitu ya. Ya udah, insya Allah. Jadi yang bisa kita lakukan, saya utamanya dengan keluarga ya, ya ini, misalkan ada musola gitu ya, kita berupaya mau membenahi dulu musola itu gitu kan. Kayak apa ya Kak ya istilahnya, memancing gitu loh Kak, kayak Iya. gitu. Nah, ya. Jadi kalau kaitannya umroh tadi memang umroh sekeluarga dan mengumrohkan juga membersamai mitra-mitra. Saya jadi pengen banget mitra-mitra nanti juga akan berangkat bersama-sama kami gitu. Hmm. Hmm. Tapi ya itu Insya Allah, ikhtiar-ikhtiar Insya ya Allah itu juga tadi. di tahun ini Anis dan beberapa tim sih kita berangkat bareng, kita satu travel gitu Insya Allah. Nah itu yang jadi Anis tuh komitmen banget. Anis akan berangkat bareng sama dia gitu karena buat Anis beliau ini adalah salah satu tim pertama yang Anis punya dan beliau ini sampai detik ini loyal gitu sama Anis. Beliau terus mau berjuang bareng sama Anis gitu ya. Beliau tahu banget perjuangan Anis dulu di awal seperti apa membangun bisnis ini gitu kan. Jadi ketika beliau bilang, Kak, saya sudah DP-kan tabungannya. Oke, saya juga DP gitu. Saat itu begitu. Jadi akhirnya ketika beliau DP, berani DP, saya juga DP. Padahal itu yang nyuruh Anis. Tapi dia duluan yang DP, terus akhirnya Anis DP. Ya kan, alhamdulillah dia berdua. Tadinya Anis mau sendiri, terus ketika bisa mencapai kurban ya, Anis upgrade jadi bisa bertiga sama orang tua gitu. Mau kasih persembahan terbaik lah, bakti terbaik lah sebelum menikah gitu kan. Ya, insya Allah nanti setelah menikah pun bisa lebih baik, lebih baik lagi sama orang tua. Tidak ada, Amin. istilahnya tidak ada perbedaan lah gitu. Sebelum dan sesudahnya gitu kan. Gitu. Ya, Mudah-mudahan lah harapan semua kita di 2021 nih tercapai. Boleh nih teman-teman yang hadir, Bun makin banyak yang hadir. Boleh ya, teman-teman kita kita biar doakan juga sama-sama Kak. berdoa nih. Ditulis di Iya, kolom komentar ya teman-teman apa harapan di 2021 ya kan. Boleh misalnya mau umroh atau lunas amanah atau mau beli rumah terbaik ya kan, mau membangun masjid, ada yang mau membangun rumah tahfiz mungkin. Boleh teman-teman ditulis biar sama-sama kita aminkan. iya, Gitu. kita Karena aminkan ya. Mari iya, semakin teman-teman banyak silahkan ditulis apa impiannya. iya, Insya Allah Bismillah. semakin semakin banyak yang mendoakan itu ini ya semakin bagus ya. Mudah. Karena kalau kalau Iya, kalau semakin Bunda cepat tadi Allah kan dijabah. iya,
Kalau Bunda tadi kan Bunda bilang impian Bunda Bunda tempel ya di setiap sudut rumah, ada di dapur, di kamar gitu biar Bunda bisa lihat. Kalau aku nggak gitu Bun. Aku tulis di buku ya setiap habis sholat itu aku baca, aku ulang-ulangi gitu. Aku punya impian ini. Sama aku bener-bener minta banyak doa dari orang-orang. Jadi kalau misal ada orang yang minta bantuan aku nih, aku akan iyakan meskipun kondisi akunya mungkin nggak bisa atau apa, pokoknya aku iyakan dan aku selalu minta doa. Jadi aku nggak minta kebaikan aku dibalas gitu sama dia, tapi aku minta doa, tolong doakan impian saya gitu. Dan kan kita soalnya nggak tahu ya doanya siapa, ya kan doanya Iya, dari mulutnya siapa nih yang terkabul gitu kan. Jadi ya amin. udah gitu setiap aku Iya, berusaha nih teman-teman yang uh, punya impian tuh pengen segera iya. lunas utang, berikan yang terbaik buat Amin. orang tua, pengen Amin, berangkat amin, amin. umroh bersama ibu, pengen berangkat Masya umroh Allah, dengan amin. keluarga. Amin, amin ya Amin, ya Allah, Allah. amin. Kalau ijabah itu, insya Allah. Iya. Iya kak. Insya Allah Jadi kalau kalau seperti tadi niatnya saya ibadah, tulis di, ya. Kalau niatnya ibadah tuh insya Allah dikasih kemudahan gimana ya kak? Bun ya. Kita ya kalau niatnya ibadah insya Allah kita dikasih kemudahan. Ya kan kita sendiri udah ngerasain ya waktu nekat nekat banget kan kurban sapi ya kan. Nah, mudah-mudahan nih doain teman-teman saya dan Bunda Endah tahun ini bisa lebih dari satu kurban sapi dan Amin. lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya Allah. Amin. 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 Iya. Itu impian umroh sama istri. Masya Allah. Serta Amin. kurban. Alhamdulillah. Kita di sini kan menjadi paham ya Kak, bahwa kurban itu nggak cuma cukup satu kali, kalau bisa setiap tahun gitu kan. Begitu Amin. ya. Mm-mm. Heeh. Mm-mm. Ya, amin amin. Ya. Ya Kak, kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul nih. Masih Hampir ada satu waktu 7 menit. jam loh. Oh iya bener, nggak kerasa ya memang kalau udah bicara tentang harapan ya pencapaian gitu kan, kemudian kisah sukses gitu ya itu kita nggak terasa gitu. Tapi artinya gini teman-teman, saya dan juga Bunda Enda di sini bukan berarti orang yang hebat gitu, bukan berarti kita di sini menggurui, tapi di sini kita ingin berbagi ilmu, membagikan pengalaman bahwa kita kita aja bisa, pasti teman-teman juga bisa gitu loh. Kalau saya dan Bunda Endah bisa berhasil, teman-teman juga pasti bisa berhasil gitu. Apapun itu Amin. bisnisnya ya, semuanya bergantung pada niat ya. Semuanya bergantung pada niat. Niat kita dalam bisnis ini untuk apa? Hasil yang kita Amin. dapatkan ini untuk distribusi apa? Sehingga Allah ridho, kemudian kita dikasihlah rezeki yang dahsyat di sini gitu. Amin. Amin. Karena buat saya bisnis apapun ya selama itu di jalannya Allah, kemudian mengantungkan kepada Allah gitu ya, kebanyak bermanfaatannya gitu kan. Artinya bukan hanya untuk diri sendiri ya, untuk maslahat orang Ya. banyak itu malah lebih berkah dan Amin. Amin. bertumbuh gitu insya Allah kayak gitu ya. Jadi memang Ya. penting nih teman-teman, tadi kan juga poin, Ya jadi Kak. sini Jadi poinnya. sebelum Ya, jadi poinnya di sini untuk bisnis itu ya pastikan kita harus punya niat yang kuat ya. Kalau niatnya nggak kuat, ya. artinya masih menyek-menyek. Ibaratnya niat itu sama dengan tujuannya kita mau apa gitu kan, gitu. Terus yang kedua ya harus berani dalam berproses gitu. Kalau kita sudah niat, ya harus ada prakteknya gitu. Kalau saya tipikal orang yang gini, kita mau doa sampai jungkir balik kayak apapun itu belum tentu akan tercapai gitu kalau kita nggak usaha. Tapi kalau kita doa, kemudian kita usaha, itu pasti tercapai apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Selagi yang kita harapkan dan kita inginkan Ya. itu maslahatnya untuk orang banyak gitu, bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu. Terakhir Bunda, dari Ya. Bunda silahkan. Sebelum ditutup Kak Anis, Ya, doain bersama-sama itu teman-teman semuanya. Insya Allah banyak sekali tadi Kak yang sudah nulis tuh Masya impiannya. Allah. Ya itu tadi banyak yang pengen lunas hutangnya, pengen umroh bersama Amin, keluarga, pengen amin, mengumrohkan, pengen memberi amin. hadiah terbaik buat orang tua kayak gitu. Banyak sekali Hmm. tadi yang tuliskan. Mudah-mudahan ya kita doa bareng-bareng. Apalagi ini tadi kan malam Jumat ya, malam Jumat berkah gitu ya. Insya Allah. Insya Allah nanti kita ikhtiarkan juga dengan membaca Al-Kahfi ya Kak ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan Insya Allah segera diijabah itu
semua impian dari teman-teman semuanya. Mungkin seperti itu. Hmm, Boleh ditutup Kak Anis dengan doa. Silahkan, monggo. oke. Doa kafaratul majelis aja ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini ya, teman-teman tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tetapi ambil ilmu yang bermanfaat dan kemudian praktekkan. Ya, insya Allah kalau kita mau praktek ya, kita mau istilahnya mengamalkan Amin. ilmu yang kita dapatkan malam hari ini, insya Allah kita akan mendapatkan perubahan dalam hidup. Amin. Kita Amin. tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Amin. bermanfaat teman-teman. Terima kasih nih, Masya Allah. Apalagi Ya, ada yang full ngikutin dari awal sampai akhir. ya, Mudah-mudahan bermanfaat maaf. ya. Ya, mohon maaf lahir Ya. dan batin ya Apabila teman-teman. Kalau ada kesalahan. iya, ya kalau ada kesalahan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan tercapai semua harapan kita di tahun 2021 lebih baik dari tahun kemarin. Amin, amin Amin. ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam. Terima Sama kasih semua Kak. yang hadir. Terima kasih. Ya.